Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Yahya di channel Muhammad Yahya. Jangan lupa subscribe channel saya agar channel saya semakin berkembang. Oke teman-teman, subscribe ya supaya saya semakin bersemangat dalam membuat konten. Nah ini syarat-syarat untuk ke Korea. Ada beberapa syarat yang perlu kamu penuhi sebelum kerja ke Korea Selatan. Syarat-syarat yang harus kamu penuhi dapat berupa berkas, syarat kemampuan, dan kesehatan. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat syarat apa saja yang kamu penuhi sebelum kerja di Korea Selatan. Ya, oke. Ya, syarat-syaratnya apa aja yang harus kita penuhi? Maka teman-teman dengarkan saya eh, berbagi ya. 1. Syarat kriteria. Sebelum memutuskan untuk melamar kerja di Korea Selatan, kamu perlu memperhatikan syarat kriteria yang dibutuhkan. Syarat kriteria yang harus kamu penuhi yaitu, kriteria yang harus dipenuhi, pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir minimal itu SLTP sederajat. Jadi SMP teman-teman bisa minimal itu SMP saja ya. Pria dan wanita usia minimal 18 tahun dan maksimal 39 tahun. Nah, ini umurnya segini. Tahun dapat mendaftar tidak sedang dicekal untuk bepergian ke luar negeri oleh pemerintah Indonesia, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna total atau parsial ya. Jadi tidak buta warna ya. Tidak mengidap penyakit hepatitis, TBC, penyakit kelamin, HIV, dan lain-lain ya. 2. Berkas dan dokumen tiap orang yang ingin melamar pekerjaan pasti diharuskan untuk memberikan berkas lamaran pekerjaan kepada perusahaan yang dituju. Hal yang sama yang pun dilakukan ketika kamu ingin mendaftar kerja di luar negeri. Jika kamu melamar melalui BP2MI, ada beberapa berkas dan dokumen yang perlu kamu siapkan seperti EKTP, ijazah terakhir ya, minimal SMP ya, minimal SMP, paspor yang masih berlaku, surat keterangan tidak buta warna, dan email pribadi yang masih aktif ya. Jadi ini persyaratan-persyaratan ini harus kalian siapkan. Ketiga, lulus ujian EPS TOPIK ya. Ya, ini syarat berikutnya yang tidak kalah penting adalah lulus ujian IPS TOPIK ya. Nah, ini ujian IPS TOPIK atau Employment Permit System atau Test of Proficiency ya in Korea. Merupakan ujian tahap 1 untuk mengetahui kemampuan berbahasa Korea calon pekerja. Nah, adapun ujian ini terdiri dari 40 soal yaitu 20 soal membaca dan pilihan ganda ya, dan 20 soal mendengarkan. Nah, listening dan reading dan listening. Jadi dua-duanya ini ada 40 soal ya. Dan keempat, lulus ujian kemampuan ya. Ujian kemampuan atau skill test merupakan ujian yang dilakukan setelah kamu dinyatakan lulus dari ujian IPS TOPIK. Nah, ujian ini dibagi ke dalam 3 bagian yaitu tes wawancara, tes kekuatan fisik, dan tes kemampuan dasar. Setelah lulus skill test, maka kamu bisa mencetak sertifikat dan melamar pekerjaan di laman resmi BP2MI. Oke.
Ya, saya bilang tadi itu saya kerja ke laut ya, jadi dingin di laut, turun salju juga ya teman-teman. Nah, gaji yang diperoleh tiap pekerja Indonesia di Korea Selatan cukup beragam karena disesuaikan dengan pabrik atau perusahaan tempat mereka kerja ya. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyatakan umumnya rata-rata gaji bulanan yang diperoleh berkisar antara 25 juta sampai 30 juta ya. Ini kan tidak tentu teman-teman, kadang gaji itu nggak bisa dijadikan patokan karena teman saya yang datang ke sini tuh ada yang gajinya 10 juta saja ada. Apakah kamu siap kerja ke Korea Selatan, mendapatkan kesempatan kerja di Korea Selatan? Sebenarnya bukan hal yang mustahil ya. Maka setelah membaca informasi seputar cara dan syarat kerja di Korea Selatan ya, kamu bisa mulai menentukan sektor ya, pekerjaan apa yang ingin kamu tuju secepatnya ya. Pastikan kamu dalam kondisi sehat dan pada saat mengikuti tes dan ujian ya, itu jadi teman-teman harus sehat dalam waktu itu mengikuti tes ya. Syarat-syaratnya seperti yang saya katakan itu. Jangan lupa teman-teman, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dengan subscribe teman-teman sudah membantu saya untuk memberi semangat supaya saya bisa membuat konten lebih bersemangat lagi ya. Terima kasih, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.